Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi pada pagi hari ini dengan kondisi daring. Sebelumnya saya mohon maaf nanti kalau seandainya suara saya mungkin agak bergema atau slow, mungkin nanti Mbak PJ bisa memberitahu ke saya lewat WhatsApp. Karena saya sekarang daring dari ruang server, jadi mohon nanti segera diinfokan kalau ada kendala di suara saya ataupun di tampilan layar saya. Baik, sambil menunggu rekan-rekan yang lain, mari kita awali dengan membaca doa. Semoga apa yang insya Allah hari ini akan kita pelajari, maupun juga apa yang sudah pernah kita pelajari dan juga apa yang nanti akan kita pelajari, senantiasa bermanfaat, berkah fid dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Maka bagi yang muslim bisa, mari berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. ربي زدني علما وارزقني فهما. آمين آمين يا رب العالمين يا مجيب السائل يا سميع يا بصير. Baik, untuk materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang komunikasi antar sel. Setelah, kalau rekan-rekan sekalian masih ingat, ketika sebelum UTS itu rekan-rekan belajar bersama Prof. Mahanani, yang mana pada saat itu rekan-rekan sekalian belajar tentang komunikasi sel, ya, khususnya untuk komunikasi jarak dekat, karena ada tight junction dan sebagainya. Insya Allah teman-teman sekalian masih ingat. Tapi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sel itu berkomunikasi, khususnya komunikasi antar sel yang sifatnya jauh, yang lokasinya jauh. Oleh karena itu, seperti yang rekan-rekan sekalian lihat di layar sekarang, mohon maaf saya izin untuk, ya, seperti yang rekan-rekan bisa lihat di layar sekarang, itu rekan-rekan sekalian melihat beberapa hormon, ya. Karena memang hormon itu merupakan molekul yang dihasilkan oleh tubuh kita, khususnya oleh kelenjar-kelenjar endokrin, uh, untuk berkomunikasi dengan sel-sel yang lokasinya jarak jauh. Ya, jadi itu karakteristik daripada hormon. Sedangkan sistem organ yang berkaitan erat dengan hormon, atau yang relevan dengan hormon, atau yang berkaitan erat dengan hormon adalah sistem endokrin. Langsung saja, seperti yang sudah pernah kita bahas sebelumnya juga, bahwasanya kita ini adalah sebuah organisme. Sebagaimana hewan-hewan yang lain, sebagaimana tumbuhan-tumbuhan yang lain, semua itu adalah organisme, kita pun juga organisme. Namanya organisme pasti terdiri atas banyak sistem-sistem organ. Ya. Kita tahu kita memiliki sistem organ yang namanya sistem rangka. Yang mana sistem rangka ini terdiri atas banyak tulang. Di sana juga nanti akan ada sistem ada sarafnya, karena tulang, ya, tulang atau kerangka dianggap sistem organ ketika di tulang itu melibatkan aktivitas sel-sel saraf, melibatkan sel-sel darah. Karena kita tahu di dalam tulang itu terdapat rongga tulang, yang mana di sana juga banyak sekali ada sel-sel saraf, ada banyak sekali sel-sel darah, ada banyak sekali sel-sel imun, sehingga rangka atau tulang itu kadang-kadang disebut sebagai sel tulang, contoh osteoblas, osteoklas, kadang-kadang disebut sebagai jaringan tulang, karena ternyata di tulang itu tidak hanya ada sel tulang saja, tapi ada banyak sel-sel yang lainnya, sehingga disebut sebagai jaringan tulang. Kemudian kadang-kadang tulang itu juga bisa disebut sebagai sistem tulang atau sistem rangka, karena di dalam rangka itu terdiri atas banyak sekali, ngapunten agak bocor suaranya. Ya. Jadi sebagai sistem organ, rangka itu terdiri atas banyak sel yang lainnya. Ya, tadi saya sebutkan sel saraf, saya sebutkan ada sel tulang itu sendiri, ada osteoblas, ada osteoklas, ada osteosit. Mohon maaf saya izin. Saya cari yang bocor. Oh, Mbak Maula.
saya nggak bisa menonaktifkan. Silakan yang lain saya menonaktifkan. Baik, lanjut. Ya, begitu pula juga sistem otot, sistem saraf, dan banyak sistem-sistem organ yang lainnya. Kemudian kita juga kemarin sudah membahas bahwasanya setiap sistem organ itu sebenarnya juga terdiri atas jaringan. Semakin turun, jaringan terdiri atas banyak sel, dan tubuh kita juga terdiri atas ya tadi banyak sel tunggal. Sel tunggal berkolaborasi dengan sel-sel tetangganya membentuk jaringan. Jaringan membentuk kerjasama dengan jaringan-jaringan tetangganya membentuk organ. Organ bersama organ-organ lainnya membentuk sistem organ, dan sistem organ dengan sistem organ yang lainnya membentuk organisme seperti kita. Nah, sekarang kita fokus kepada kita fokus kepada sistem endokrin atau sistem organ yang kinerjanya diperantarai oleh hormon. Jadi hormon adalah molekul, ada hormon yang bahan dasarnya adalah protein, contohnya insulin, contohnya glukagon. Mereka berdua adalah contoh hormon yang bahan dasarnya adalah insulin. Monggo, saya Mbak, tolong Mbak Nasiatul Aisyah bisa membantu untuk mute karena saya tidak punya akses. Oke, kita lanjutkan. Jadi ada hormon yang bahan dasarnya adalah protein seperti insulin ataupun glukagon, tapi juga ada hormon yang bahan dasarnya adalah kolesterol. Contohnya hormon estrogen, hormon testosteron, dan juga hormon progesteron. Nanti kita bahas secara mendetail. Dan semua itu menyusun sebuah sistem organ yang sangat kompleks yang kita sebut sebagai sistem endokrin. Dan sistem inilah yang memfasilitasi terjadinya komunikasi antar sel. Jadi ketika ada satu sel, misalkan contoh sel yang ada di otak, maka ketika sel itu ingin mengirimkan sinyal, mengirimkan pesan kepada sel-sel yang letaknya jauh, contoh yang letaknya ada di ginjal misalkan, di dekat ginjal, maka sel-sel yang ada di otak itu akan memproduksi hormon. Kemudian setelah memproduksi hormon, sel itu akan mengirimkan hormon itu lewat pembuluh darah. Karena hormon itu ciri khasnya harus dikirimkan lewat pembuluh darah. Oleh karena itu namanya sistem endokrin, ya, sistem yang tidak memiliki saluran sendiri. Jadi semua pengiriman sistem endokrin ini pinjem atau titip dengan sel lewat pembuluh darah. Berbeda dengan nanti sistem eksokrin, mereka punya saluran sendiri, contoh saluran keringat itu ada salurannya sendiri. Tapi kalau sistem endokrin ini salurannya nitip dengan saluran pembuluh darah atau nitip aliran darah. Kita lanjutkan. Apa itu sistem endokrin? Ya, sistem endokrin adalah sistem dalam tubuh yang terdiri dari kelenjar endokrin yang menghasilkan hormon dan organ targetnya yang merespon hormon tersebut. Ya. Jadi sistem endokrin adalah salah satu sistem organ dalam tubuh ya, yang terdiri dari kelenjar-kelenjar endokrin yang menghasilkan hormon. Jadi kelenjar endokrin berarti adalah kelenjar-kelenjar atau bagian-bagian tubuh yang fungsinya adalah untuk memproduksi hormon atau menghasilkan hormon. Dan kemudian nanti akan ada sel-sel targetnya ataupun jaringan-jaringan yang menjadi targetnya ataupun organ-organ yang menjadi targetnya, yang mana organ itu akan merespon hormon tersebut. Ya, jadi seperti tadi saya sampaikan di depan, bayangkan hormon itu seperti pesan, yaitu molekul yang membawa pesan. Ketika ada sel lain yang ingin menyampaikan pesan ke sel yang lain, yang letaknya jauh, maka sel yang ingin menyampaikan pesan tadi akan memproduksi hormon tertentu. Kemudian hormon itu akan dikirim lewat pembuluh darah, dan kemudian nanti akan sampai ke sel yang menjadi targetnya, atau sampai pada jaringan yang menjadi targetnya, ataupun sampai pada organ yang menjadi targetnya. Dan kemudian sel atau jaringan atau organ target itu akan merespon hormon itu. Mereka sudah paham maksud dari pesan itu apa. Jadi itulah sistem endokrin. Kemudian kelenjar endokrin. Nah, sekarang kalau tadi kita membahas tentang sistem endokrinnya, sekarang kita menjelaskan tentang kelenjar endokrinnya, berarti penghasil hormonnya. Ya. Jadi kelenjar endokrin adalah kelenjar tanpa saluran. Nah, ini kuncinya. Kelenjar yang tidak memiliki saluran sendiri. Berbeda dengan kelenjar eksokrin. Kalau kelenjar eksokrin itu kelenjar yang punya saluran sendiri. Ya, contoh pankreas. Ya, pankreas itu dia berfungsi sebagai kelenjar eksokrin. Maka dalam konteks ini, pankreas memiliki saluran khusus untuk menyalurkan sesuatu dari dia ke tempat lain. Itu pankreas sebagai kelenjar eksokrin.
Tapi di sisi lain, pankreas juga bisa berfungsi sebagai kelenjar endokrin. Ya, berarti dalam konteks ini pankreas tidak memiliki saluran. Contoh, ya. Contoh, pankreas itu berfungsi sebagai kelenjar endokrin karena pankreas itu memiliki sel alfa pankreas. Sel alfa pankreas ini sel yang mampu memproduksi hormon glukagon, yaitu hormon yang diproduksi ketika kadar gula darah sedang rendah. Ya. Yang mana ketika kadar gula darah itu sedang rendah, maka sel alfa pankreas akan mendeteksi adanya kekurangan gula darah ini. Maka kemudian dia akan memproduksi glukagon. Glukagon akan dikirim lewat pembuluh darah, lewat aliran darah, sampai nanti akan ditangkap oleh sel-sel otot, ya, ataupun sel-sel hati. Yang mana ketika ditangkap oleh sel-sel otot, maka sel-sel otot itu akan melepaskan simpanan glukosa ke dalam aliran darah. Sehingga akibatnya apa? Akibatnya adalah kadar gula darah akan naik. Karena sel-sel otot melepaskan simpanan glukosanya. Kemudian sebaliknya, sel pankreas juga memiliki sel beta pankreas. Yang mana sel beta pankreas ini bekerja ketika kadar gula darah sedang tinggi sekali. Seperti yang sering saya sampaikan di kelas, ketika kadar gula darah tinggi, biasanya setelah kita makan, maka setelah kita makan itu kadar glukosa darah tinggi, maka sel beta pankreas akan mendeteksi hal ini. Kemudian dengan itu dia akan memproduksi hormon insulin. Ya. Kalau tadi sel alfa pankreas memproduksi glukagon, kalau sekarang sel beta pankreas memproduksi insulin. Maka dengan hormon insulin diproduksi, akan dikirimkan lewat aliran darah. Ingat kuncinya, selalu dikirimkan lewat aliran darah. Karena sistem endokrin ini tidak memiliki, kelenjar endokrin ini kelenjar tanpa saluran. Jadi, ketika pankreas ini memproduksi hormon insulin maupun glukagon, dia berperan sebagai kelenjar endokrin. Ya. Tapi nanti kita bahas misalkan ada namanya larutan bikarbonat yang gunanya untuk menetralisir makanan yang baru diolah dari lambung. Lambung itu asam, maka makanan yang keluar dari lambung itu biasanya masih asam, tapi di usus 12 jari itu nanti akan ada cairan yang diproduksi oleh pankreas untuk menetralisir keasaman itu. Sehingga ketika di usus halus itu sudah kondisi netral. Itu fungsi pankreas sebagai eksokrin. Kalau yang sekarang topik kita hari ini adalah sebagai endokrin. Jadi jangan bingung. Hanya pankreas itu merupakan organ yang dia punya fungsi sebagai kelenjar eksokrin dan juga kelenjar endokrin. Kemudian saya ulangi lagi, kelenjar endokrin adalah kelenjar tanpa saluran yang menghasilkan hormon dan melepaskannya langsung ke dalam aliran darah. Jadi poinnya adalah kelenjar tanpa saluran menghasilkan hormon dan juga melepaskan hormon itu menuju sel targetnya melalui aliran darah. Karena tidak punya saluran sehingga pinjam aliran darah. Hormon-hormon tersebut kemudian dibawa oleh aliran darah ke organ-organ target yang memiliki reseptor khusus untuk hormon tersebut. Nah, jadi sel-sel yang menjadi target dari hormon itu, ataupun jaringan-jaringan yang menjadi target dari hormon itu, ataupun organ-organ yang menjadi target dari hormon-hormon itu mampu mengenali hormon itu karena dia memiliki reseptor. Jadi pada sel-sel targetnya ada reseptor khusus yang mampu mengenali hormon itu, sehingga sel yang bersangkutan atau sel target ini mampu memahami apa maksud atau apa pesan yang dibawa oleh hormon itu. Ya, jadi hormon adalah molekul pembawa pesan. Dia bisa berasal dari golongan kolesterol, ataupun dia juga bisa berasal dari golongan protein yang dikirim lewat aliran darah menuju sel-sel targetnya, dan pada sel targetnya nanti akan ada reseptor khusus yang secara spesifik mampu mengenali hormon itu, sehingga dia menjadi paham, oh ini maksud atau inilah pesan yang dikirimkan ke saya dari sel-sel penghasil hormon. Ya, jadi inilah sistem endokrin, terdiri atas kelenjar endokrin sebagai penghasil hormon, kemudian diterima oleh sel-sel yang menjadi target dari hormon itu, kemudian dibantu oleh aliran darah untuk mengirimkan hormon itu, dan sel-sel target yang dituju itu memiliki reseptor khusus
sehingga dia mampu menangkap hormon itu dan juga tentunya mampu merespon hormon itu setelah yang bersangkutan memahami apa maksud dari hormon itu. Ya, jadi semoga rekan-rekan sekalian tidak bingung ya, dari penjelasan yang saya barusan. Ya. Kemudian, sistem endokrin berfungsi dalam mengatur berbagai proses dalam tubuh. Ya, banyak sekali proses di tubuh kita yang diregulasi oleh sistem endokrin. Contoh tadi, dalam konteks homeostasis atau keseimbangan glukosa darah, maka kita sangat bergantung pada hormon glukagon dan juga hormon insulin. Ya, metabolisme kayak tadi, metabolisme glukosa itu sangat diregulasi atau sangat tergantung pada aktivitas hormon glukagon maupun hormon insulin. Kemudian pertumbuhan juga sama. Pertumbuhan juga sangat dipengaruhi oleh hormon. Kita mungkin kenal ada namanya growth hormone, hormon pertumbuhan. Maka bila mana terjadi gangguan pada growth hormone itu, maka pertumbuhan seseorang itu juga akan terganggu. Ada beberapa orang yang tubuhnya mengalami pertumbuhan terlalu berlebihan, sehingga ada istilahnya namanya gigantisme atau giant, ya, manusia yang sangat besar sekali. Kalau saya tidak salah, ada manusia yang mencapai ukuran hampir 3 meter, ya. Tapi karena memang itu tidak normal, ya, kelainan, ya, maka saya dengar yang bersangkutan juga meninggal di usia masih muda, ya. Karena memang betapa pentingnya hormon itu diregulasi, sehingga kita juga patut bersyukur karena insya Allah kita semuanya ini termasuk orang yang sehat, ya, termasuk diberi hormon yang sejauh ini masih bekerja dengan luar biasa normal. Maka hal ini juga perlu kita syukuri, karena juga ada beberapa orang yang pertumbuhannya itu terganggu, ya, sehingga mungkin pada usia tertentu yang seharusnya tinggi badannya itu mungkin sudah 1 meter lebih, tapi yang bersangkutan itu tinggi badannya bertahan di bawah 1 meter, ya. Jadi hal ini dipengaruhi oleh hormon, ya. Jadi beberapa orang itu mendapatkan kurang beruntung karena sistem hormonnya terganggu. Ada banyak faktor yang membuat sistem hormon itu terganggu, tapi insya Allah kebanyakan orang itu masih diberi sistem hormon yang bekerja secara normal, sehingga pertumbuhannya pun normal, metabolismenya normal, perkembangannya pun juga normal, reproduksinya pun normal, fungsi sistem kekebalan juga normal, bahkan regulasi suasana hati normal, dan juga tingkat energi normal, ya. Oleh karena itu teman-teman sekalian, beruntung kita semuanya diberi seperti ini. Oleh karena itu jangan dibuat jangan membuat pola hidup yang tidak sehat, yang mana dengan pola hidup tidak sehat itu bisa berpotensi mengganggu hal-hal yang baik ini, sehingga mungkin contoh regulasi suasana hati yang seharusnya baik, tapi karena perilaku kita tidak baik membuat kita pun merusak keseimbangan sistem endokrin kita. Pada akhirnya suasana hati kita menjadi tidak teratur, tidak terkontrol, dan lain sebagainya. Ya, ada banyak hal, ya. Contoh mungkin yang teman-teman mungkin sudah sering dengar, ya, bahwa kita itu tergantung pada kebiasaan kita. Kita mungkin yang terlalu sering mendengar lagu-lagu melo, lagu-lagu yang terlalu sedih, maka biasanya orang-orang yang semacam ini akan seringkali juga tiba-tiba merasa sedih tanpa alasan yang jelas, sekedar gara-gara mendengarkan lagu yang sedih. Hal ini bisa dijelaskan secara ilmiah, karena mendengarkan hal sedih akan membuat kita ingat tentang hal-hal sedih. Karena ingat akan hal-hal sedih, maka hormon maupun metabolisme tubuh kita maupun tubuh kita yang lainnya itu akan fokus bahwa oke, saat ini kita harus sedih. Maka hal itu akan tiba-tiba membuat suasana hati menjadi sedih. Hanya berawal dari lagu membuat kita yang tadinya tidak sedih menjadi sedih, ya. Jadi ini pun juga salah satunya dipengaruhi oleh hormon atau sistem endokrin. Seperti yang mungkin juga pernah rekan-rekan sekalian dengarkan dari dosen lain mungkin atau dari saya di kelas ini, bahwasanya kita mungkin yang tanpa sadar setiap hari scrollingan HP, scrollingan media sosial tanpa tujuan khusus. Maka mungkin dulu kalau kita ingat, mungkin beberapa tahun yang lalu kita scrollingan itu mungkin cuma beberapa menit, ya. Kemudian naik menjadi 1 jam, kemudian tanpa kita sadari naik lagi menjadi 1,5 jam tanpa sadar, naik terus sampai 2 jam, naik terus sampai 2,5 jam, naik terus sampai 3 jam, dan mungkin sekarang bisa sampai 4 jam, ya. Saya ingat semester lalu saya tanya di salah satu kelas di prodi kita,
Ternyata bahkan ada beberapa mahasiswa itu yang satu harinya itu scrollingan sampai hitungan 4 jam. Ya. Maka perilaku seperti ini, kebiasaan seperti ini akan membuat kita menjadi semakin tidak puas kalau scrollingan itu sebentar saja. Mengapa? Karena sistem hormon kita itu diatur, dibiasakan dengan scrollingan yang semakin lama, semakin lama, semakin lama, maka membuat kita menjadi tidak puas kalau kita scrollingannya cuma sebentar. Ya. Coba hal yang semacam ini itu kita balik atau kita coba terapkan pada kasus belajar. Kebiasaan tubuh kita, kalau kita paksa berbuat sesuatu, maka lama-lama dia akan semakin senang. Kalau kita belajar awalnya mungkin berat, udah paksa belajar. Tadinya 5 menit males, udah capek, coba dipaksa, maka lama-lama belajar 10 menit itu menjadi ringan. Lama-lama menjadi 15 menit ringan. Lama-lama 20 menit ringan. Terus lama-lama sampai 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam terasa ringan. Cuman hal ini jarang. Ya. Tapi kalau sudah ada orang yang seperti ini, maka insya Allah teman-teman sekalian akan menjadi orang yang beruntung karena terbiasa dengan belajar yang menyenangkan. Semua dipaksa awalnya, tapi belakangan akan terbentuk kebiasaan, dan kebiasaan itulah yang akan membuat kita merasa senang. Next. Ada banyak kelenjar endokrin yang ada di tubuh kita. Sekarang coba kita mulai dengan yang disebut sebagai kelenjar pituitari atau pituitary gland. Atau nama lainnya adalah kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis atau kelenjar pituitari ini letaknya ada di bagian otak kita. Kalau teman-teman bayangkan otak kita itu nanti kalau coba jadi otak kita itu punya otak bagian bawah. Ya, kalau kita punya bayangkan otak, mungkin ada gambarnya di sini. Nggak ada. Ya. Jadi kita punya otak bagian bawah, atau kalau teman-teman lihat dari bagian depan, itu coba bayangkan di antara mata kita. Jadi di antara kedua mata kita, di tengah-tengahnya itu lurus ke belakang, itu nanti ada namanya kelenjar pituitari. Atau bahasa lainnya adalah kelenjar hipofisis. Yang mana kelenjar ini dulunya dikenal dengan istilah master gland. Master. Karena memang kelenjar ini itu mampu mengontrol ada banyak sekali kelenjar-kelenjar endokrin yang lain. Karena kemampuan kelenjar ini untuk mengatur aktivitas atau mengontrol aktivitas kelenjar-kelenjar endokrin yang lainnya, maka kelenjar ini dikenal dengan kelenjar sebagai master gland atau kelenjar master atau kelenjar yang luar biasa penting. Dan kelenjar semacam ini, begitu pula kelenjar-kelenjar endokrin yang lainnya, kita punya kelenjar tiroid. Kita punya kelenjar paratiroid. Kita punya kelenjar tiroid itu ada di leher bagian depan, ya. Di depannya trakea, di bawahnya jakun. Kalau teman-teman sekalian sekarang meraba lehernya, itu ada jakun, maka ke bawah sedikit itu nanti ada kelenjar tiroid. Bentuknya seperti dasi kupu-kupu. Ya. Kemudian di belakangnya kelenjar tiroid ada kelenjar paratiroid. Ya, bentuknya seperti Seperti kelereng gitu, lebih kecil dari kelereng. Kita punya 4, kanan 2, kiri 2. Kemudian turun lagi ke bawah, kita punya kelenjar timus. Ya. Timus ini berperan penting untuk sistem imun tubuh kita. Kemudian terus ke bawah lagi, kita punya namanya kelenjar adrenal, yang letaknya ada di atas ginjal kita, baik ginjal kanan maupun ginjal kiri. Di atasnya ada adrenal. Ad itu di dekat, renal itu ginjal. Berarti memang kelenjar endokrin yang letaknya ada di dekat ginjal. Dan semua ginjal-ginjal yang lainnya, dan semua kelenjar-kelenjar yang lainnya itu termasuk golongan kelenjar endokrin. Sebagai contoh, alasan mengapa kelenjar pituitari itu dikenal dengan istilah master gland, ya, kelenjar master, karena ternyata kelenjar ini mampu meregulasi atau mampu mengatur aktivitas daripada kelenjar tiroid. Yang tadi saya sebutkan, kelenjar yang letaknya ada di bawah jakun, di depannya trakea. Di bawah jakun, di depannya trakea. Kelenjar tiroid. Kemudian juga meregulasi kelenjar mamai atau kelenjar susu. Ya. Kemudian juga meregulasi aktivitas daripada testis maupun ovarium. Kita tahu testis penghasil testosteron, ya, ovarium penghasil progesteron dan sebagainya. Ya. Kemudian ada kelenjar adrenal, ya. Kelenjar yang ada di dekatnya ginjal, lebih tepatnya di bagian atasnya ginjal. Kemudian juga meregulasi aktivitas otot maupun tulang. Kemudian juga meregulasi aktivitas daripada jaringan pengikat adiposa atau sel-sel lemak. Jadi semua
jaringan atau semua kelenjar, yaitu kelenjar tiroid, kelenjar mamae, testis, ovarium, kelenjar adrenal, tulang, otot, dan juga lemak ini diatur oleh kelenjar pituitari. Diaturnya lewat apa? Lewat hormon. Nah, jadi seolah-olah sel-sel yang ada di dalam kelenjar otak ini bisa berkomunikasi dengan sel-sel yang jarak jauh di leher, kelenjar tiroid. Begitu pula yang ada di kelenjar mamae, yang ada di rongga dada, di bagian dada bagian depan. Kemudian sel-sel yang letaknya jauh ada di testis maupun di ovarium. Jadi bayangkan dari kepala menuju testis menuju ovarium, jaraknya sangat jauh sekali. Kok bisa mereka berkomunikasi? Karena ada namanya hormon. Kemudian dia juga bisa berkomunikasi dengan kelenjar adrenal yang ada di ginjal, maupun tulang, otot, dan juga jaringan lemak yang ada di seluruh tubuh kita. Maka sel-sel yang ada di kelenjar pituitari ini mampu berkomunikasi dengan mereka semuanya. Lagi-lagi, komunikasinya lewat apa? Lewat hormon. Bagaimana hormon dikirim? Dikirimkan lewat pembuluh darah, lewat aliran darah. Sehingga senyawa kimia, hormon maksudnya, bisa berfungsi sebagai pesan. Jadi hormon itu adalah pesan jarak jauh dari satu sel menuju sel yang lainnya. Dari sel apa? Dari sel yang berperan sebagai kelenjar endokrin. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Monggo, langsung saja, langsung di-unmute. Mohon izin bertanya Bapak, perkenalkan nama saya Romansa Ayamelia dengan NIM digit terakhir 065. Saya izin bertanya Bapak, dulu kan saya pernah kerja di apotek gitu ya Pak. Nah itu tuh bagaimana ya Pak ya, kayak semisal itu kayak cara kerja hormon sintesis ataupun obat-obatan itu hormonal dalam pengobatan itu bisa mempengaruhi, dan seperti contohnya tuh insulin ataupun pil KB dan atau terapi hormon. Nah biasanya kan banyak itu Pak keluhan dari seperti yang dulu pasien-pasien saya tuh bilangnya kalau pil KB-nya itu ada yang bisa menyebabkan flek hitam gitu Pak. Nah itu tuh apa bisa menyebabkan gitu ya Pak? Soalnya tuh biasanya carinya yang agak mahal. Beda antara satu pil KB ini dan pil KB ini tuh bagaimana reaksi terhadap hormonalnya sehingga bisa menyebabkan flek hitam seperti itu Bapak. Terima kasih. Ya betul Mbak, baik, bagus. Terima kasih, pertanyaannya bagus sekali. Ya, jadi memang seperti itulah hormon itu bekerja. Coba kalau rekan-rekan sekalian ingat mungkin ya, bagi terutama yang rekan-rekan wanita, biasanya menjelang hari H bulanan, itu kan seringkali mood tiba-tiba menjadi tidak teratur. Pokoknya ketika menjelang haid dan sebagainya itu mood menjadi tidak teratur, mungkin mudah marah dan sebagainya. Mengapa? Karena sakit dan juga hormonal saat itu memang tidak stabil. Jadi hormon itu memang sangat luar biasa pengaruhnya. Oleh karena itu, kalau kita termasuk orang yang alhamdulillah diparingi rezeki hormon kita aman, seimbang, sehat, maka harus selalu disyukuri dan juga harus dijaga. Karena beberapa orang lain itu mengalami gangguan hormon. Contoh ya, seperti tadi yang disampaikan oleh Mbak Romansa, bahwa beberapa orang itu contoh seringkali tiba-tiba karena insulin, contoh insulin ya. Ada orang yang sejak lahir itu lahir dengan kondisi diabetes mellitus tipe 1. Jadi diabetes itu ada dua, yaitu diabetes mellitus tipe 1 dan juga diabetes mellitus tipe 2. Kalau diabetes mellitus tipe 1 itu biasanya sejak lahir sudah diabetes. Jadi lahir bayi itu sudah diabetes. Alasannya apa? Alasannya adalah bayi seperti ini itu sejak lahir sudah tidak memiliki sel pankreas yang normal. Ya, bahkan sel beta pankreasnya itu bisa jadi hampir nggak ada. Jadi ada sedikit. Sehingga apa akibatnya? Akibatnya bayi ini ya itu sejak lahir tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk menghasilkan hormon insulin. Ya, sehingga selamanya bayi semacam ini harus mendapatkan insulin buatan ya atau insulin ya sintetis. Karena apa? Karena setiap kali bayi ini hendak makan, maka harus suntik insulin dulu. Atau sekarang ada beberapa obat yang obat itu memiliki fungsi kurang lebih mirip dengan insulin. Contohnya metformin dan lain sebagainya. Karena apa? Karena tujuannya adalah sebelum makan, maka bayi ini atau pasien diabetes mellitus tipe 1 harus dipersiapkan untuk menerima lonjakan insulin. Maka biasanya sebelum makan itu minum obat dulu,
Sehingga nanti setelah makan, insulinnya naik, tapi naiknya itu langsung turun lagi. Berkat obat yang diminum sebelum makan. Ya. Jadi, pasien diabetes mellitus tipe 1 tidak memiliki sel beta pankreas, ataupun kalau memiliki jumlahnya sedikit, sehingga tubuhnya nggak mampu mengkompensasi ketika ada lonjakan glukosa. Maka orang semacam ini atau pasien semacam ini harus suntik insulin seumur hidup. Suntik insulin atau sekarang bisa minum obat yang obat itu fungsinya sama dengan insulin, yaitu menurunkan kadar glukosa darah setelah makan. Itu yang pertama. Nah, tapi ada yang kedua. Golongan yang kedua itu adalah ini yang paling banyak, yaitu pasien diabetes mellitus tipe 2. Yaitu pasien yang dulunya dia sehat, tapi gara-gara gaya hidup, ya, gara-gara gaya hidup, maka tiba-tiba sel beta pankreasnya itu normal, tetap menghasilkan insulin yang cukup, tapi seringkali tubuh orang itu menjadi resisten terhadap insulinnya sendiri. Ya, biasanya mungkin gara-gara obesitas atau gara-gara faktor lainnya, sehingga orang yang dulunya sehat dan dia masih bisa menghasilkan insulin, tiba-tiba tubuhnya itu tidak lagi bisa mengenali insulin secara normal. Makanya disebut sebagai resistensi terhadap insulin. Maka orang semacam ini itu harus dibantu, lagi-lagi juga dibantu, bisa jadi dibantu dengan obat ataupun dibantu dengan hormon insulin sintetis tadi. Tapi orang yang kedua ini atau diabetes mellitus tipe 2 ini, dia punya sel beta pankreas normal. Jadi dia masih memproduksi insulin dengan jumlah yang normal, tapi dia butuh lebih banyak. Mengapa? Karena tadi tubuhnya itu resisten terhadap insulinnya dia sendiri, sehingga perlu ditingkatkan lagi volume atau kadar hormon insulinnya. Nah, namanya kita itu mengkonsumsi obat atau kita menginjeksikan hormon tambahan, maka seringkali kita itu salah kadarnya. Atau seringkali mungkin kita itu nggak tahu kadar yang sebenarnya itu berapa. Sehingga banyak orang yang mungkin terapi hormon dan lain sebagainya itu seringkali kadarnya itu nggak pas. Nah, kalau nggak pas, ya berdampak pada ketidakseimbangan hormonal. Maka itu bisa terjadi. Ya. Jadi banyak hal yang bisa, contoh nggak bisa tidur, ataupun nanti muncul flek-flek dan sebagainya. Ya. Jadi hal ini juga hal yang lumrah. Makanya kalau kita ingat bahwa kita itu sehat, ya, mungkin rekan-rekan sekalian wajahnya itu ya udah bersih aja, ya itu disyukuri. Ya. Itu semata-mata bukan gara-gara kita mungkin rajin untuk menggunakan skincare dan sebagainya, boten. Ya, tapi semata-mata karena hormon kita sehat. Ya. Dari mana sehatnya? Ya dari Allah. Mungkin memang kita rajin untuk olahraga, rajin lain sebagainya, tapi itu bukan satu-satunya alasan mengapa kita sehat. Sehatnya kita ya dari Allah. Ya. Oleh karena itu, kalau dikasih kesehatan, ya udah, mari kita jaga sebaik mungkin. Jaga pola hidup, jaga pola tidur. Ya, pola tidur itu paling penting, teman-teman. Usahakan setiap hari tidurnya itu rutin. Kalau memang setiap hari bubuknya jam 11 malam, ya udah rutin 11 malam terus setiap hari. Jangan random. Hari ini jam 11 malam, besok jam 6 habis sholat maghrib tidur, kemudian lusa jam 3 dini hari, terus berikutnya lagi, setiap hari itu dia random. Jangan, usahakan tidur itu diatur. Tubuh kita itu hidup semakin baik kalau kita teratur. Kalau tiap hari tidurnya mungkin cuma 3 jam, 4 jam, nggak apa-apa. Pokoknya teratur. Kalau teratur, maka tubuh kita itu akan adaptasi, dan dengan baik itu tubuh kita sehat. Tapi kalau tidurnya itu di random, tadi random. Tidur hari ini 3 jam, besok 8 jam, besok 3 jam, besok 4 jam. Sangat nggak teratur, maka itu akan nggak baik. Bahkan kalau mungkin teman-teman ingin ngecek, ya coba teman-teman sekalian sekarang nanti malam tidurnya 10 malam tidur. Nanti mungkin dapat seminggu, ya. Maka teman-teman akan jam 10 akan terasa ngantuk, tapi jam 9 itu nggak ngantuk sama sekali. Karena teratur. Jadi kalau kita teratur itu jam biologis kita akan otomatis terjadwal. Sama halnya dengan kalau kalian pagi-pagi lupa nggak nyetel alarm. Tanpa alarm, maka kita akan bangun di jam yang sama. Contoh kalau saya selalu bangun itu pasti jam 1:30. Tanpa alarm dengan alarm 1:30 itu pasti bangun. Karena memang secara biologis tubuh kita sudah tersetting seperti itu. Ya jadi itu Mbak, bahwa hormon itu memang perlu sekali jaga. Kalau obat yang mirip hormon atau hormon sintetik itu kerjanya memang sama persis dengan hormonnya, tapi tentunya persisnya itu enggak 100%. Ya, karena namanya sintetis atau buatan itu mirip, tapi mirip itu enggak identik. Oleh karena itu tetap aja yang terbaik adalah yang alami, yang dari tubuh kita sendiri, dan cara untuk menjaga supaya alaminya tetap sehat,
yaitu dengan pola hidup yang sehat. Mumpung kalian masih muda, usahakan pola hidup sehat. Maka usahakan tadi tips dari saya adalah sebisa mungkin tidurnya tetap jamnya dan bangunnya pun juga tetap. Maka insya Allah dengan begitu teman-teman akan lebih sehat daripada kalau tidurnya random. Ya, insya Allah itu Mbak, ya, tentang hormon. Baik, terima kasih Bapak. Oh iya, satu lagi. Ya, ini favorit saya. Ya. Favorit saya seperti beberapa rekan-rekan kita yang mungkin sering nge-gym. Bukan semuanya, ya, oknum-oknum saja. Yang kadang-kadang ketika nge-gym itu inginnya instan. Inginnya instan yaitu dengan cara contoh misalkan menggunakan suntik steroid. Dan ini ilegal. Gara-gara suntik steroid, maka badannya memang cepat-cepat membesar ya karena tubuhnya akan terbentuk dengan lebih cepat. Tapi banyak yang lupa bahwasanya dengan suntik seperti ini, suntik steroid itu berpotensi merusak keseimbangan hormonal. Maka dengan dampaknya adalah banyak orang yang baru tahu, baru sadar belakangan ketika hormonalnya sudah rusak. Jadi sudah nggak keseimbang. Maka kadang-kadang orang ini akan memerlukan terapi yang luar biasa lebih sulit, lebih mahal, dan biasanya dampaknya akan luar biasa signifikan. Ya. Sehingga banyak beberapa oknum itu bahkan sampai perspektifnya itu menjadi geser. Ya, yang dulunya normal, tapi gara-gara perilaku suntikan yang tidak normal semacam ini, maka dia yang tadinya mungkin straight bisa menjadi tidak straight lagi. Ya, jadi ini juga sangat perlu dihindari. Ya. Jadi memang hormon itu sedemikian luar biasa pentingnya. Dijaga agar seimbang. Kalau nggak seimbang, memperbaikinya sangat sulit sekali. Karena kita berbicara tentang sistem endokrin. Sistem itu berarti dia diatur atau dia bisa homeostasis, bisa stabil, bisa seimbang kalau sel-sel, jaringan-jaringan, organ-organ yang menyusun sistem itu bekerja dengan normal. Semuanya. Kalau ada salah satu saja yang nggak normal, akibatnya sistem endokrin itu nggak normal. Dan sulit sekali disembuhkan. Maka mari kita jaga pola hidup kita agar semuanya ini bisa tetap sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, next. Ini adalah tampilan beberapa lokasi kelenjar endokrin yang ada di tubuh kita. Sebagai contoh, kalau misalnya kita lihat dari paling atas, ada kelenjar pineal. Ya, letaknya ada bagian paling atas. Ya, meskipun bukan paling atas, karena letaknya ini kalau dilihat itu sebenarnya hampir berdekatan dengan kelenjar pituitari. Maka kelenjar ini kalau di beberapa literatur itu dikenal bisa disebut juga sebagai indera keenam. Ya, beberapa orang terutama dari India itu seringkali mengasumsikan kelenjar pineal ini sebagai kelenjar indera keenam. Ya, jadi kalau ada orang mengatakan itu indera keenam, yaitu biasanya diasumsikan atau diilmiahkan itu adalah kelenjar pineal. Nanti kita bahas. Kemudian ada kelenjar pituitari atau hipofisis. Letaknya ini kalau kalian lihat ada di mata bagian belakang. Itu seperti ini. Ya, kalau di wanita sudah kelihatan kurang lebih lokasinya. Ya. Intinya kurang lokasi itu ada di daerah paling bawah daripada otak. Ya. Dulu kelenjar pituitari dikenal sebagai master gland. Ya. Cuman belakangan ditemukan lagi ada kelenjar lain namanya hipotalamus. Hipotalamus merupakan bagian dari otak yang ternyata hipotalamus ini itu mengatur aktivitas kelenjar pituitari. Ya. Sehingga kelenjar pituitari yang dulunya dikenal sebagai master gland ternyata sekarang diketahui ada kelenjar lain yang fungsinya untuk mengatur aktivitas kelenjar ini. Ya, namanya hipotalamus tadi. Maka hipotalamus karena mampu mengatur master gland, maka hipotalamus dikasih gelar Master of Master Gland, yaitu gurunya kelenjar guru. Jadi gurunya guru. Ya. Kalau mungkin sekarang kalau ada mahasiswa, ada dosen, maka dosennya dosen seperti para profesor itulah yang disebut sebagai hipotalamus. Dia mengatur kelenjar pituitari dan kelenjar pituitari mengatur ada banyak sekali kelenjar yang lain. Ya, jadi teman-teman ingat-ingat tentang hal ini. Ada kelenjar tiroid yang letaknya ada di bawah jakun di depan trakea. Lokasi pada wanita juga terdapat kelenjar tiroid dan di belakang ada kelenjar paratiroid. Para itu di dekat atau di samping, tiroid berarti tiroid. Ya. Kemudian kelenjar timus ini ada di dada. Dia penting sekali untuk sistem imun tubuh kita. Kemudian turun ke bawah ada kelenjar pankreas. Karena kita tahu pankreas ini memiliki sel alfa pankreas yang berfungsi untuk memproduksi hormon glukagon. Pankreas juga memiliki sel beta pankreas yang berfungsi untuk memproduksi hormon insulin. Ada.
Kemudian turun lagi di dekat ginjal, lebih tepatnya di atasnya ginjal, itu ada kelenjar, namanya kelenjar adrenal. Di ginjal kanan ada, di ginjal kiri ada, pada wanita pun juga sama, ginjal kanan, ginjal kiri ada. Ya. Salah satu hormon yang terkenal adalah hormon adrenalin. Hormon yang seringkali membuat kita tiba-tiba memiliki kekuatan yang luar biasa ketika kita ketakutan. Mungkin ada di antara kita yang mungkin pernah takut sekali dengan kegelapan, dengan gelap malam. Tiba-tiba ketika sangat ketakutan, mungkin dengar suara apa atau dengar apa, maka tiba-tiba kita mampu lari sekencang-kencangnya, padahal mungkin saat itu kita sedang lemas, capek. Tapi ketika kita punya kekuatan yang luar biasa, lah itulah salah satu akibat daripada kinerja hormon adrenalin. Kemudian pada laki-laki juga terdapat testis yang menjadi penghasil testosteron. Kemudian pada wanita juga terdapat ovari yang menjadi penghasil hormon-hormon dan juga ada plasenta ya, karena di plasenta ini ada namanya hormon oksitosin. Nanti akan kita bahas ya. Kemudian selain hormon-hormon ini, selain kelenjar-kelenjar ini, ternyata juga ada beberapa sel ya, bukan organ tapi sel yang dia juga memiliki fungsi sebagai sel endokrin, yaitu sel yang menghasilkan hormon, yaitu sel-sel yang ada di jantung, sel-sel yang ada di ginjal, dan juga sel-sel yang ada di lambung, dan terakhir ada sel-sel yang ada di usus kecil. Sel-sel yang ada di organ-organ ini ternyata juga memiliki kemampuan untuk menghasilkan hormon. Makanya mereka disebut sebagai sel-sel endokrin. Nah, sekarang perbedaan. Apa perbedaan antara kelenjar endokrin dengan kelenjar eksokrin? Maka kalau kelenjar eksokrin itu, dia kelenjar, dia menghasilkan sesuatu zat, yang zat itu punya saluran khusus. Contoh ini adalah kelenjar keringat, ya. Maka kelenjar keringat semuanya menuju keluar sel. Jadi udah, hasil daripada kelenjar eksokrin ini akan dibuang keluar tubuh, karena nggak diperlukan lagi. Eksokrin. Beda dengan kelenjar endokrin. Kelenjar dia menghasilkan hormon, nah tapi hormonnya ini masih diperlukan oleh anggota tubuh yang lain. Oleh karena itu, hormon ini nanti perlu dikirimkan lewat pembuluh darah, lewat aliran darah. Ya, jadi itu perbedaannya. Kalau eksokrin dia udah dibuang aja keluar tubuh. Tapi kalau kalau kelenjar endokrin, bahan yang dihasilkan atau hormon itu masih diperlukan oleh anggota tubuh yang lainnya, oleh sel-sel yang lainnya. Karena dia merupakan molekul sinyal. Dia merupakan molekul pembawa pesan. Namanya pembawa pesan, berarti pesan itu harus dikirimkan menuju sel yang lainnya. Ya. Sehingga sel yang lainnya di mana? Sel yang lainnya itu ada dalam tubuh yang sama, tapi lokasinya jauh. Karena lokasinya berjauhan antara sel penghasil hormon dengan sel yang mau ditarget, yang menjadi target hormon, maka dikirimkanlah lewat aliran darah. Jadi inilah perbedaan antara kelenjar eksokrin dan juga kelenjar endokrin. Next. Contoh sekarang. Sekarang bagaimana hormon itu bisa diklaim, atau bagaimana hormon itu dianggap sebagai molekul terpenting dalam komunikasi antar sel. Ingat, kita sekarang membahas komunikasi antar sel atau komunikasi interseluler. Ya, internasional, antar negara, ya. Banyak negara. Satu negara dengan banyak negara itu namanya hubungan internasional. Maka hubungan antara satu sel dengan sel-sel yang lainnya namanya hubungan interseluler. Ya. Nah, ada namanya aksis atau ada namanya jalur hipotalamik, pituitari, adrenal. Saya tadi sebutkan ada namanya kelenjar hipotalamus. Coba melihat. Hipotalamus letaknya ada di otak, di atasnya hipofisis atau kelenjar pituitari. Melihat ada semacam yang paling ujung kelenjar hipofisis atau kelenjar pituitari atau pituitary gland, yang tadi dia menghasilkan banyak sekali hormon. Di atasnya hipofisis ada hipo itu di bawah, talamus itu bagian otak, namanya talamus. Berarti kalau kita urutkan lagi ke atasnya, di atasnya hipotalamus adalah talamus. Jadi di sini talamus. Jadi talamus, hipotalamus, hipis. Jadi kalau dari atas namanya talamus,
hipotalamus, hipofisis atau pituitari. Kalau dari bawah, kelenjar pituitari atau hipofisis, hipotalamus, kemudian atasnya talamus. Ya, jadi teman-teman jangan bingung. Ya. Kemudian hipotalamus ini memproduksi hormon. Hormon ini akan dikirimkan menuju kelenjar pituitari. Kemudian kelenjar pituitari ini akan mengirimkan hormon menuju ke berupa hormon adrenokortikotropik. Ya. Jadi hormon saya ulangi lagi ya. Jadi hipotalamus sebagai master of master gland, ya, master gurunya kelenjar guru atau masternya kelenjar master, dia ini memproduksi hormon namanya hormon CRH, yaitu corticotropin releasing hormone, yaitu hormon pelepas kortikotropik. Maka kemudian hormon ini akan dikirimkan oleh hipotalamus menuju mana? Menuju hipofisis. Hipofisis kemudian akan direspon. Oh, aku dapat pesan. Pesannya berupa CRH, corticotropin releasing hormone. Maka karena aku sudah menerima pesan corticotropin releasing hormone ini, aku harus merespon. Responnya apa? Responnya adalah pituitari atau hipofisis memproduksi hormon namanya adrenokortikotropik atau adrenokortikotropik hormone atau ACTH. Lah, hormon ACTH ini akan dikirimkan lewat apa? Lewat pembuluh darah menuju mana? Menuju kelenjar adrenal. Jadi kelenjar adrenal akan merespon. Loh, aku dapat pesan berupa hormon adrenokortikotropik atau adrenokortikotropik hormone atau ACTH, maka kelenjar adrenal maka dia akan merespon. Responnya apa? Responnya dengan cara memproduksi hormon kortisol. Jadi inilah bagaimana hormon kortisol itu diproduksi oleh kelenjar adrenal sebagai respon adanya hormon adrenokortikotropik. Yang hormon adrenokortikotropik ini merupakan respon ketika kelenjar pituitari hipofisis ini menerima sinyal berupa kortikotropik hormon. Nah, jadi inilah cara komunikasi antar sel yang melibatkan hormon. Konteksnya adalah hormon kortisol. Ya, jadi ini adalah aksisnya. Hipofisis mengirim pesan kepada pituitari yang pesan kepada kelenjar adrenal, dan kelenjar adrenal merespons itu dengan memproduksi hormon kortisol. Ya, jadi inilah bagaimana sel-sel tubuh kita berkomunikasi jarak jauh. Jadi meskipun jaraknya jauh, sel kita tetap mampu berkomunikasi dengan luar biasa karena adanya sistem endokrin. Khususnya di sini adalah hormon corticotropin releasing hormone yang diproduksi oleh hipotalamus, ditangkap oleh hipofisis atau kelenjar pituitari, kemudian direspon dengan cara memproduksi hormon adrenokortikotropik atau adrenokortikotropik hormone atau ACTH. ACTH ini akan ditangkap oleh kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal akan merespon hormon ACTH dengan cara apa? Kortisol. Ya, jadi inilah luar biasanya sistem endokrin kita. Dan sejauh ini insya Allah kita semuanya masih diberi hormon yang sehat walafiat. Berarti proses yang kompleks macam ini itu tetap berlangsung tanpa ada kendala. Alhamdulillah. Ntar saya cek HP dulu. Silakan kalau ada pertanyaan bisa langsung di unmute. Monggo langsung saja unmute. Permisi Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Harin Suma Novelia dengan 3 digit NIM terakhir 159. Saya izin bertanya, apakah kan terdapat sebuah kasus ya Pak, seorang anak itu didiagnosa terkena hipotiroid, yang berarti itu kan produksi tiroidnya kan itu kan kurang atau tidak sama seperti produksi tiroid hormon tiroksin yang sebagai anak-anak normal. Nah, sehingga itu perkembangannya itu kan terlambat. Nah, yang berarti kan si anak itu kan mengalami mutasi genetik ya Pak terhadap susunan kode genetik penghasil hormon tiroidnya. Nah, untuk penyembuhannya itu bisa memakai obat pemacu produksi hormon tiroid yang disalurkan langsung ke hormon tiroksinnya disalurkan langsung ke tiroidnya, atau
harus menjalani terapi untuk mengubah kode genetiknya gitu, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Novelia. Ya, betul. Jadi memang kalau sampai seseorang itu sudah terindikasi atau sudah didiagnosis mengalami gangguan hormonal, maka pertama ya untuk mendeteksi gangguan hormonal itu biayanya mahal, sulit sekali. Ya, karena memang hormon ini merupakan anugerah yang luar biasa, kita diberi keseimbangan, tapi kalau sampai seseorang itu mengalami gangguan hormon itu akan sulit sekali ya. Jadi harus mengikuti terapi hormon. Jadi harus mendapatkan terapi hormon yang sesuai dengan berada di bawah pengawasan dokter. Jadi pertama, kalau seseorang itu ditenggarai atau diduga mungkin dia mengalami gangguan hormonal, maka harus periksa. Kemudian melalui serangkaian panjang proses pemeriksaan sampai pada akhirnya didiagnosis yang bersangkutan mengalami gangguan hormonal, maka harus mengikuti treatment hormon. Dan treatment hormon ini luar biasa sulit. Ya, rezeki-rezekian. Kalau rezeki ya alhamdulillah gampang, tapi kalau umumnya itu umumnya sulit. Contoh tadi ada pertumbuhan seseorang yang terganggu. Kalau dia mengalami mutasi, ya, maka mutasi ini sulit untuk diobati. Karena mutasi itu berarti DNA-nya itu mengalami gangguan. Ya, sorry, DNA-nya berubah. Namanya berubah untuk mengembalikan ke normal itu perlu proses. Mungkin sekarang ada namanya metode namanya base editing, yaitu ada sebuah proses, ada sebuah teknik yang teknik ini bisa digunakan untuk mengedit DNA seseorang. Meskipun sampai hari ini belum bisa digunakan ke manusia dalam bentuk pengobatan, masih uji coba, tapi kita nggak tahu ke depan bagaimana teknologi ini bisa berproses. Semoga saja bisa, dan semoga saja akurat, dan semoga saja dengan teknologi ini bisa menyembuhkan penyakit-penyakit yang mutasi. Penyakit-penyakit yang disebabkan oleh adanya mutasi. Karena mutasi ini sulit. Mungkin yang lebih mudah adalah terapi hormon yang tidak perlu memperbaiki mutasi. Jadi mutasinya tetap ada, tapi bagaimana caranya supaya hormonal itu tetap normal. Dalam artian ketika butuh hormon, tiroksin misalkan contohnya, ya udah diproduksi tiroksinnya sehingga yang tadinya kurang menjadi cukup. Ataupun kalau ada yang mengalami kelebihan hormon tiroksin, ya mungkin perlu dinormalkan kembali. Ya. Jadi mungkin terapi hormon menggunakan obat itu relatif lebih mudah daripada terapi pengobatan menggunakan atau merevisi atau memperbaiki DNA seseorang. Contoh yang mungkin banyak terjadi atau apa ya? Contoh ya, kalau ada orang itu mengalami gangguan kelenjar tiroid, yang mana kelenjar tiroid ini ada dua hormon yang diproduksi, yaitu hormon tiroksin dan triiodothyronin. Ya, ada dua hormon ini. Dan hormon ini berperan penting untuk metabolisme dan juga pertumbuhan. Maka kalau seseorang itu mengalami gangguan, ya udah dikasih obat, yang obat itu bisa untuk menggantikan atau meningkatkan kadar hormonnya. Contoh juga ada orang yang dia itu sakit, yang sakitnya itu adalah ketika apa ya? Ketika di ruangan, yang ruangannya itu ber-AC. Tapi ternyata meskipun ada AC, tubuhnya itu masih panas. Nah, ini juga ditenggarai adanya kelainan hormon tiroid. Sudah AC-nya itu mungkin 16 derajat, tapi yang bersangkutan itu masih merasa kok ongkep ya, kok panas ya. Kan normalnya kita kalau kita berada di ruangan yang ber-AC, ya udah. Kalau AC-nya itu mungkin rendah sekali 16 derajat, ya udah tubuh kita akan merasa kedinginan. Karena normalnya kita mungkin suhu ruang itu ya 20, 21, 25. Tapi ada beberapa orang yang di dalam ruangan AC yang 16 derajat pun masih kerasa panas. Nah, orang semacam ini mungkin juga dikarenakan kelenjar tiroidnya itu ada gangguan. Maka tahapannya ya tadi periksa, setelah periksa nanti diobati, dan obatnya itu panjang ya, perlu dapat pengawasan dokter yang luar biasa. Lagi-lagi karena kalau penyakit yang sudah berkaitan dengan keseimbangan hormon itu prosesnya perlu proses yang sangat panjang sekali. Lagi-lagi teman-teman, saya ingatkan bahwasanya ayo kita jaga sistem hormon kita, karena jangan sampai sistem hormon kita terganggu, karena kalau sudah terganggu itu sangat sulit sekali untuk disembuhkan. Ya, sangat sulit itu bukan berarti tidak bisa, bisa disembuhkan, tapi perlu proses yang cukup panjang. Ya, jadi mungkin itu Mbak yang bisa saya jawab. Mohon maaf kalau mungkin jawaban saya mungkin kurang memuaskan, tapi ya karena memang kendala atau kondisi gangguan hormon itu memang tidak seperti penyakit biasa pada umumnya. Ya, perlu sekali untuk cepat-cepat dideteksi, karena semakin cepat dideteksi, semakin mudah untuk dinormalkan kembali. Ya, mungkin itu. Monggo, yang lain?
Monggo langsung unmute. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Mola Iwardianti dengan NIM 3 digit terakhir 030. Bapak izin bertanya, untuk hormon itu kan dia kan sebagai sistem komunikasi yang membawa pesan ya Bapak. Kemudian dia itu ada lagi namanya sistem saraf itu kan sebagai penerima informasi dan juga sebagai pemroses informasi. Nah, itu bagaimana sih Pak interaksi antara sistem saraf dan juga sistem hormon? Terima kasih. Oke, bagus sekali Mbak pertanyaannya. Iya, ya. Kalau kita berbicara tentang sistem hormon dan sistem saraf, kalau di mata kuliah, di kuliah, sistem itu akan dipisah-pisahkan. Kenapa? Karena kalau di kuliah itu kita belajar dipisah-pisahkan. Hari ini belajar sistem saraf, besok sistem hormon, lusa sistem tulang, dan seterusnya, sekedar untuk memudahkan kita belajar. Tapi di realitasnya, semua sistem-sistem itu berkaitan. Semua sistem yang ada dalam tubuh kita, sistem saraf, sistem otot, sistem tulang, sistem apapun itu, semuanya saling berkaitan. Makanya bagaimana hubungannya saling berkaitan. Sebagai contoh, kita lihat di sini. Ya, beberapa hormon yang diproduksi hipotalamus atau diproduksi oleh sel-sel hipotalamus itu dikirimkannya lewat saraf, ya, dengan bantuan sel-sel saraf. Ya. Kalau di tempat yang lain itu dikirimkan aliran darah, tapi ada hubungan antara hipotalamus dengan sangat erat kaitannya dengan sistem saraf, ya, karena ada sistem saraf yang berperan penting dalam pengantaran sinyal dari hipotalamus menuju ke kelenjar pituitari. Kalau di antara kelenjar pituitari dengan kelenjar-kelenjar yang lainnya itu lewat aliran darah semua. Tapi khusus untuk dari hipotalamus ke pituitari ini keterkaitan hubungan antara sistem saraf dengan sistem endokrin sangat kental sekali. Ya. Nanti di belakang akan saya terangkan tentang hubungan itu. Tapi bagaimana kaitannya atau bagaimana perbedaan mungkin? Sekarang perbedaannya. Kalau sistem saraf itu kan menghantarkan sinyal. Sinyalnya berupa apa? Sinyalnya berupa sinyal listrik. Ya. Contoh, awalnya memang sinyal kimia dari neurotransmitter. Kemudian neurotransmitter ini akan dikirimkan dari sel saraf satu ke sel saraf yang lainnya. Ditangkap oleh sel saraf berikutnya, kemudian akan diubah menjadi sinyal listrik, dihantarkan lewat sistem saraf. Ya, lewat saraf-saraf yang ada. Ya. Jadi ini proses penghantaran dari dari sistem saraf di sistem saraf. Tapi kalau penghantaran di dalam sistem endokrin, maka sinyal kimia akan dikirimkan lewat apa? Aliran darah. Dikirimkan kemana? Dikirimkan ke sel yang jauh. Dan nanti akan direspon oleh sel jauh tersebut. Ya, jadi secara kerja itu berbeda. Tapi kalau pada akhirnya nanti kita berbicara tentang individu, maka sistem saraf sangat berkaitan erat dengan sistem yang ada di tubuh kita, ya, maupun termasuk dengan sistem endokrin. Semua sistem di tubuh kita saling berperan, saling berkontribusi, saling mempengaruhi. Jadi teman-teman juga harus selalu ingat bahwasanya di kuliah itu kita pisah-pisahkan sistem-sistemnya sekedar untuk memudahkan pemahaman saja. Tapi pada akhirnya di tubuh semua sistem itu bekerja sama. Ya, jadi itulah mungkin jawaban untuk pertanyaan daripada pertanyaan terakhir tadi. Bisa ngoten Bang ya? Baik Bapak, terima kasih. Saya izin lanjutkan dulu ya, karena slide kita banyak. Meskipun nanti teman-teman sekalian bisa melihat penjelasan saya terkait sistem endokrin, karena kebetulan 2 semester yang lalu saya pernah ngajar mata kuliah endokrinologi. Jadi selama 1 semester kita fokus membahas tentang hormon. Jadi silakan bisa berkunjung ke YouTube saya. Meskipun selalu saya ingatkan, YouTube saya itu videonya panjang-panjang, 2 jam, 3 jam. Jadi mungkin teman-teman sekalian yang ingin tidur cepat bisa melihat video itu, karena saya yakin tidak sampai 5 menit sudah pasti bisa tidur. Ya, karena ya panjang sekali, penjelasannya sangat panjang sekali. Ya, jadi itu terkait hormon, alhamdulillah saya pernah ngajar endokrinologi yang berarti 1 semester fokus tentang sistem endokrin. Next. Sekarang coba kita belajar kasus lagi. Ada namanya renin angiotensin aldosteron aksis atau jalur renin angiotensin aldosteron. Sekarang contohnya adalah berkaitan dengan berkaitan dengan bagaimana tekanan darah tinggi kita atau bagaimana detak jantung kita itu diatur oleh hormon. Sekarang coba kita lihat. Ada hati. Kita punya organ namanya hati atau liver. Hati itu memproduksi namanya protein yang tidak aktif, yaitu angiotensinogen.
saya mohon izin ya, saya juga melihat karena sekarang sebagai dosen saya juga harus upacara. Jadi saya harus ngecek bagaimana upacara yang ada di rektorat. Jadi hati itu memproduksi, sel-sel di hati memproduksi protein yang belum aktif, namanya angiotensinogen. Kemudian protein yang tidak aktif ini nanti akan bertemu atau akan diikat atau akan berinteraksi dengan protein namanya protein renin. Renin ini enzim. Di mana diproduksinya? Diproduksinya di ginjal. Jadi ginjal akan produksi hormon namanya renin. Dan renin ini akan memotong angiotensinogen yang tadinya aktif menjadi angiotensin 1. Nah, angiotensin 1 ini masih belum aktif, tapi sudah agak aktif. Ya, sudah agak aktif. Jadi kalau yang tadi angiotensinogen protein yang benar-benar belum aktif, kemudian berkat adanya renin dari ginjal, maka angiotensinogen akan diubah menjadi angiotensin 1. Yang angiotensin 1 ini agak aktif sudah. Kemudian angiotensin 1 ini akan dilanjutkan, akan diproses, akan berinteraksi dengan enzim lain, namanya angiotensin converting enzyme atau AC. Yang AC ini diproduksi oleh sel yang ada di paru-paru. Maka dengan bantuan enzim converting enzyme ini, maka itu akan diubah menjadi angiotensin 2. Dan angiotensin 2 inilah merupakan protein yang fully aktif. Sudah sangat aktif, sudah benar-benar aktif. Dan angiotensin 2 inilah yang berperan penting untuk meningkatkan detak jantung maupun kontraktilitas jantung. Ya, jadi increase heart rate, menaikkan detak jantung dan juga menaikkan kontraktilitas jantung. Ya. Jadi ketika, contoh ya teman-teman, ketika seseorang di dalam tubuhnya itu ada banyak kadar garamnya tinggi, maka kadar garam tinggi ini akan membuat detak jantung itu naik. Ya, prosesnya bagaimana? Melibatkan angiotensin, renin, ya, dan juga aldosteron. Karena angiotensin ini akan aldosteron. Aldosteron ini merupakan hormon. Hormon kalau nggak salah dihasilkan oleh kelenjar adrenalin. Ya, nanti kita coba ya, kita lihat di tabel berikutnya. Jadi inilah bagaimana detak jantung itu diregulasi. Jadi tidak serta-merta, tidak ujuk-ujuk jantung kita tiba-tiba berdetak, enggak. Ternyata di balik itu ada penjelasan yang luar biasa kompleks, melibatkan renin dan ginjal, kemudian nanti ada hormon angiotensin converting enzyme, kemudian ada angiotensin 2, dan nanti ada aldosteron yang mana meningkatkan detak jantung dan juga kontraktilitas jantung. Next, ini tadi sudah kita bahas. Ya, kita jelaskan tadi, tubuh kita ada banyak sekali kelenjar-kelenjar endokrin yang menghasilkan hormon-hormon yang berperan penting bagi tubuh kita. Nah sekarang, tadi juga saya sebutkan, hormon itu kalau dilihat dari sumbernya, bahan dasarnya, itu kurang lebih ada 2. Yaitu hormon itu merupakan turunan atau derivat dari asam amino, atau bahan dasarnya adalah asam amino. Contohnya adalah epinefrin, dasarnya asam amino. Kemudian norepinefrin, kemudian melatonin. Melatonin ini hormon yang berperan penting untuk mengatur siklus tidur kita. Jadi kalau ada di antara kita mungkin yang tidurnya itu amburadul, sekarang tidur jam 6, habis sholat maghrib langsung tidur, besok jam 1, kemudian lusa jam 3, lusa jam 10, lusa lagi jam 6 lagi, terus nggak aturan seperti itu, maka hal itu berpeluang untuk merusak keseimbangan hormon melatonin kita. Jadi hati-hati, makanya paling enak itu adalah teratur. Sebisa mungkin semuanya teratur, karena dengan teratur itu, maka kita membiasakan tubuh kita hidup dengan cara yang sehat. Ya, kemudian next, ada hormon yang bahan dasarnya adalah steroid. Ya, kayak tadi saya sebutkan, bahan dasarnya adalah kolesterol. Ya. Karena dia contohnya adalah hormon testosteron, hormon estradiol maupun juga estradiol estrogen. Ada juga hormon progesteron. Ya. Teman-teman juga harus ingat bahwa hormon testosteron ini dikenal dengan hormon kelaki-lakian. Ya. Hormon yang mempengaruhi munculnya sifat-sifat maskulin. Sedangkan hormon estradiol atau estrogen itu hormon yang mempengaruhi kemunculan sifat-sifat feminin. Ya. Dan pada laki-laki maupun perempuan semuanya punya testosteron maupun estrogen. Bedanya hanyalah kadar. Ya, jadi kadar itu penting. Karena pada laki-laki hormon yang banyak adalah testosteron.
Makanya pada laki-laki itu yang muncul sifat maskulin. Pada perempuan yang dominan adalah estrogen. Maka yang dominan adalah sifat-sifat feminin. Tapi dengan pola hidup yang berbeda, ya pola hidup yang mungkin berubah, maka seseorang itu kadang-kadang juga bisa muncul sifat yang berlawanan. Contoh pada laki-laki menjadi lebih feminim, pada perempuan lebih maskulin, itu juga bisa terjadi. Contoh mungkin ini perubahan yang masih diperbolehkan. Contoh mungkin kalau misalkan kita melihat ada beberapa ibu-ibu yang single parent. Ya. Karena ibu-ibu yang single parent ini kan beliau harus berperan sebagai ayah dan sebagai ibu. Ya, harus bekerja, harus membersihkan rumah, harus membenarkan genteng, harus macam-macam. Jadi seringkali ibu-ibu yang single parent itu muncul jiwa-jiwa maskulinnya. Dan ini masih boleh, ya, karena memang ini secara alami terjadi seperti itu. Ya, tidak masalah. Tapi memang biasanya ibu-ibu yang single parent ini akan menjadi lebih kuat dan muncul sifat maskulinnya. Atau juga mungkin kita bisa melihat pada beberapa rekan atlet. Ya, karena atlet itu selalu berlatih fisik yang luar biasa, ya, maka kadang-kadang muncul jiwa maskulinnya pada atlet-atlet perempuan. Dan itu masih boleh, karena itu masih alami. Yang tidak boleh adalah yang sampai maskulinitas itu muncul berlebihan sampai bahkan membuat yang wanita itu sampai muncul rasa menyukai sesama perempuan. Ini yang seringkali saya ingatkan di kelas, jangan sampai terjadi. Intinya kalau sudah berlebihan ke arah sana itu sudah tidak boleh. Ya. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena keseimbangannya berubah. Tadinya estrogennya dominan, testosteronnya sedikit, tapi bisa jadi gara-gara terlalu berlebihan, testosteronnya menjadi meningkat secara signifikan. Dan ini bisa dicegah. Ya. Bisa dicegah, karena kalau sampai terjadi, itu sulit disembuhkan, tapi bisa dicegah. Ya. Hal yang sama juga berlaku pada laki-laki, yang mungkin gara-gara perilaku hidupnya, gaya hidupnya, pergaulannya, maka membuat estrogen yang bersangkutan menjadi sangat dominan, menjadi dia lebih feminim. Kalau berlebihan semakin melewati batas, maka yang bersangkutan bisa jadi sampai menyukai sesama laki-laki, dan naudzubillah min dzalik, itu sulit untuk disembuhkan. Bisa disembuhkan tapi sulit, tapi lebih mudah untuk mencegahnya. Jadi mari kita sama-sama mencegah. Teman-teman kalau punya teman-teman yang mungkin ada indikasi ke sana, cepat-cepat diingatkan, cepat-cepat disuruh untuk mengontrol perilakunya, karena jangan sampai yang bersangkutan berlebihan. Intinya kita sebagai teman itu harus membantu. Ya. Hal yang sama tapi berbeda, hampir sama tapi jauh berbeda sebenarnya. Contoh seperti kalau kita punya teman latah. Kalau kita punya teman latah, yang latahnya mungkin masih tidak parah, ya udah jangan diganggu terus-terusan, jangan diusilin terus-terusan, karena dengan diusili terus-terusan maka latahnya itu akan semakin naik sampai nun sewu. Beberapa saya pernah lihat latahnya itu sampai latah jorok. Maka saya bisa jamin kalau ada seseorang yang latah jorok, itu pasti gara-gara teman-temannya, entah teman SD-nya, entah teman SMP-nya, entah teman SMA-nya. Karena pasti dia sering diganggu, maka ketika diganggu, diusilin, dikagetin dan sebagainya, level latahnya itu semakin tinggi. Ya. Kalau sudah semakin tinggi, sulit disembuhkan. Ya. Tapi kalau kita punya teman yang baik, seseorang itu punya teman yang baik, yang oke, mungkin si fulan itu latah, tapi teman-temannya baik, maka latahnya si fulan ini tahun depan masih sama. Tahun depan sama. Jadi dia latah, tapi latahnya nggak semakin parah. Ya. Hal yang hampir sama bisa kita terapkan pada orang-orang yang tadi, yang hormonnya, terutama hormon testosteron maupun estrogennya ini tidak seimbang. Ya. Oke, kita next. Intinya apa? Dua golongan hormon ini berbeda bahan dasarnya. Kalau hormon yang penting ini, hormon itu dia ketika masuk ke pembuluh darah, dia bisa langsung ditransfer, dikirimkan. Karena kalau asam amino bahan dasarnya, maka hormon semacam ini bisa ditransportasikan, bisa didistribusikan langsung lewat darah, karena dia larut dalam darah. Karena bahan dasarnya adalah asam amino. Tapi kalau berbahan dasar steroid atau berbahan dasar kolesterol, hormon semacam ini nggak bisa masuk darah, karena darah bahan dasarnya adalah air. Plasma darah merupakan komponen paling dominan dalam darah. Plasma adalah air. Air ketemu minyak nggak nyampur. Air ketemu kolesterol nggak bisa nyampur. Maka hormon-hormon seperti testosteron dan estradiol atau estrogen ini ketika masuk darah, masuk aliran darah, dia perlu bantuan dari protein lain, yaitu protein karier. Mohon maaf.
Yaitu protein yang memang tugasnya untuk membantu mendistribusikan hormon ini. Jadi bayangkan hormon ini nggak bisa mengalir, nggak bisa larut dalam darah, sehingga perlu diikat oleh protein lain. Supaya apa? Supaya nanti dia bisa larut dan sampai menuju sel targetnya. Jadi ini perbedaan antara kedua golongan hormon ini. Kalau hormon asam amino bisa larut dalam darah, kalau hormon steroid tidak bisa larut, sehingga harus dibantu oleh protein karier. Perbedaan yang kedua adalah, kalau hormon berbahan dasar asam amino, dia tadi bisa larut dalam darah, dan nanti dia sampai ke sel targetnya, dia akan mengikat protein reseptor yang ada di permukaan membran sel targetnya. Jadi dia akan mengikat protein reseptor yang spesifik bisa mengenali dia, dan setelah ikatan itu terjadi, maka sel akan merespon. Responnya dengan cara apa? Dengan cara mengekspresikan gen-gen yang relevan dengan sinyal hormonal tadi. Jadi hormon ini tidak masuk ke sel target, tapi hanya di permukaan sel targetnya, ngikat reseptornya, dan ikatan semacam ini akan mengaktifkan proses di dalam sel. Ya. Dan sel akan merespon dengan cara mengekspresikan gen-gen tertentu. Berbeda dengan hormon yang steroid. Hormon yang merupakan turunan daripada steroid ini akan bisa masuk ke sel targetnya. Jadi dia nggak bisa masuk di darah, nggak bisa larut di dalam darah, dia perlu dibantu oleh oleh protein-protein karier, protein pembawa, sampai nanti mendekati sel target, protein pembawa akan lepas, dan hormon steroid ini akan bisa masuk ke dalam sel targetnya. Kenapa? Karena ingat, hormon ini berbahan dasar steroid, berbahan dasar kolesterol. Maka dia ketika ketemu dengan membran sel targetnya, yang bahan dasar membran itu adalah plasma atau apa? Lemak. Phospholipid bilayer. Bahkan di membran sel targetnya itu juga ada kolesterol. Maka lemak ketemu lemak langsung bisa masuk. Ya. Oleh karena itu, reseptornya hormon steroid ini tidak ada di permukaan luar membran sel targetnya. Tapi biasanya targetnya atau reseptornya ada di dalam sitoplasma maupun bahkan ada di dalam nukleoplasma. Ya, jadi itulah perbedaan kerja antara hormon steroid ataupun hormon dengan hormon berbahan dasar asam amino atau protein. Ya. Saya mohon izin sebentar, saya akan cek HP. Silakan teman-teman bisa. Oke, aman. Sekarang kita lanjut. Sebentar. Ya, sekarang kita membahas tentang sistem tipe-tipe stimulus. Jadi jenis-jenis stimulus yang bisa membuat hormon itu bekerja. Coba sekarang kita lihat, ingat lagi gambar ini. Lihat, ini adalah sel penghasil hormon atau sel-sel endokrin. Kemudian sel-sel itu pasti lokasinya berdekatan dengan darah. Karena ingat, semua hormon harus didistribusikan lewat aliran darah. Karena itu merupakan karakteristik daripada sistem endokrin. Jadi ada sel endokrin atau bahkan semua sebagai jaringan endokrin, kemudian akan dikirimkan lewat aliran darah. Ini ada pembuluh darah kapiler, pembuluh darah yang kecil-kecil. Karena kita harus ingat bahwasanya pembuluh darah itu ada yang kecil, ada yang besar. Yang kecil namanya kapiler, ini yang ada di seluruh pelosok tubuh kita. Sedangkan ada juga pembuluh darah yang besar-besar. Contoh kita punya aorta, yang mana itu merupakan pembuluh darah yang besar sekali, sehingga letaknya hanya ada di poros utama tubuh. Nanti cabang-cabang dari aorta ini ada sel-sel pembuluh darah kapiler, yang mana letaknya berdekatan dengan sel-sel tubuh termasuk sel-sel endokrin. Ya. Maka inilah gambaran bagaimana nanti sel-sel endokrin memproduksi hormon, hormonnya akan menuju siapa? Menuju sel targetnya. Nah, ada stimulus yang pertama, tipe stimulus yaitu yang stimulus humoral. Humoral itu berarti menyeluruh. Yaitu dari aliran darah. Coba kita lihat.
Yang tampil di slide sekarang ini bukan tampilan daripada kelenjar. Belakangnya itu adalah kelenjar paratiroid. Jadi yang kayak kacang, ya kayak ngomongnya adalah kelenjar paratiroid. Jadi ini seolah-olah kita tuh mengambil kelenjar tiroid, kita lepas, kemudian kita lihat dari arah belakangnya. Ya. Jadi dari belakangnya itu kelihatan ada 4 kelenjar paratiroid, 2 di kanan, 2 di kiri. Ya. Dan kita lihat di sini adalah pembuluh darah kapiler. Selalu pasti letaknya berdekatan dengan pembuluh darah. Kemudian kadang-kadang kadar kalsium dalam darah itu turun. Ya, kadang-kadang kadar kalsium dalam darah itu turun atau rendah. Maka ketika kadar kalsium dalam darah itu sedang turun, maka nanti tubuh akan mengeluarkan kelenjar paratiroid. Ya, kelenjar paratiroid yang 4 ini, 1, 2, 3, 4 akan merespon kadar kalsium darah turun. Maka dia akan melepaskan hormon namanya hormon paratiroid atau biasanya disingkat dengan PTH, paratiroid hormon. Ya. Maka kemudian hormon ini akan dikirimkan menuju sel tulang. Ya. Terutama namanya osteoklas, yaitu sel tulang yang tugasnya untuk menghancurkan tulang. Ya. Kita tahu tulang itu kan dibentuk dari kalsium salah satunya. Tapi ternyata selain dibentuk dari kalsium, ternyata tulang itu juga berpotensi atau berfungsi sebagai penyimpanan kalsium. Jadi tulang itu dibentuk dari kalsium dan juga sekaligus menyimpan kalsium itu. Sehingga ketika tubuh kita kekurangan kalsium, maka kalsium yang ada di tulang itu akan dirusak, dihancurkan. Maka ketika dihancurkan oleh sel namanya osteoklas, maka remah-remah ya atau remah-remah atau gogrokan atau hasil dari proses penghancuran itu tadi akan berupa kalsium yang siap dilepaskan menuju darah. Sehingga tadinya kalsium di darah itu rendah, tapi berkat adanya hormon paratiroid, maka hormon ini akan direspon oleh sel osteoklas. Sel osteoklas akan merespon dengan menghancurkan tulang, maka tulang yang dihancurkan tadi akan menghasilkan remah-remahan atau fragmen-fragmen atau potongan-potongan kalsium. Maka kalsium itu nanti akan masuk ke darah lagi, maka kadar kalsium yang tadinya rendah sekarang menjadi tinggi atau menjadi normal. Jadi inilah bagaimana hormon itu bisa merespon apa? Merespon stimulus yang responnya itu berasal dari stimulusnya itu berasal dari darah. Jadi darah tiba-tiba kekurangan kalsium atau darah kemudian kalsiumnya kurang. Nah, jadi kurangnya kadar kalsium dalam darah ini merupakan stimulus. Bagi siapa? Bagi kelenjar paratiroid. Untuk apa? Untuk memproduksi hormon paratiroid. Untuk apa diproduksi? Untuk mengirim pesan kepada sel osteoklas. Untuk apa? Agar sel osteoklas ini menghancurkan tulang. Untuk apa tulang dihancurkan? Agar tercipta fragmen-fragmen atau remah-remah kalsium ya, dari tulang yang dihancurkan. Jadi tulang sebagai penyimpanan kalsium, kemudian nanti ketika butuh kalsium, tulang ini akan dihancurkan sebagian, sehingga naiklah kadar kalsium di dalam darah. Nah, stimulus yang semacam ini, stimulus yang berasal dari aliran darah semacam ini, disebut sebagai stimulus humoral. Ya, jadi itulah stimulus humoral. Kemudian next, stimulus dari saraf. Nah, ini pertanyaan dari kalau nggak salah Mbak Novelina tadi, atau Mbak Novelia. Jadi stimulus itu juga bisa berasal dari saraf. Jadi bagaimana hubungan antara sistem saraf dengan sistem endokrin? Maka sekarang saya jelaskan dengan menjelaskan bahwasanya ternyata stimulus itu bisa berasal dari saraf. Maka sistem endokrin bisa bekerja setelah menerima sinyal dari saraf. Bagaimana penjelasannya? Coba sekarang kita lihat. Kita tahu kita punya sumsum tulang belakang atau spinal cord. Yang mana bagian ini itu berisi ada banyak sekali saraf-saraf simpatetik, preganglionik. Ya. Dan salah satunya ketika ada sinyal dari saraf, maka saraf ini nanti akan mengirimkan sinyal itu menuju sel-sel medula adrenal. Medula itu berarti tengah, adrenal berarti kelenjar yang ada di ginjal. Jadi
ada kelenjar adrenal, ya yang tadi kelenjar yang letaknya ada di atasnya ginjal, ya, kayak topinya ginjal. Maka kelenjar itu ada sel namanya sel-sel medula. Sel-sel bagian tengah. Karena bagian luarnya namanya sel korteks. Korteks medula. Ya. Nah, sel medula ini itu bisa menerima sinyal dari sel-sel saraf. Sel-sel saraf simpatik ya. Simpatik preganglionik. Yang mana kemudian saraf itu akan mengirimkan sinyal diterima oleh sel-sel medula kelenjar adrenal, dan gara-gara itu maka dia akan merespon. Dengan cara apa? Dengan cara melepaskan hormon golongan katekolamin, yaitu epinefrin dan norepinefrin. Kalau saya tidak salah ingat, epinefrin ini nama lainnya adalah adrenalin, dan norepinefrin nama lainnya adalah noradrenalin. Ini adalah hormon-hormon yang tadi saya sampaikan berperan penting untuk memberikan kita kekuatan luar biasa ketika kita ketakutan. Ya. Sorry, sebentar, saya pastikan dulu. Epinefrin. Ya, benar. Nama lain daripada hormon epinefrin adalah hormon adrenalin. Sedangkan hormon norepinefrin nama lainnya adalah hormon noradrenalin. Ya, bayangannya gambarannya adalah hormon adrenalin itu adalah hormon yang berperan penting sekali untuk tadi memberikan rasa yang kekuatan yang mendadak luar biasa ketika kita ketakutan. Mungkin nanti akan ada contohnya sendiri. Next dulu aja. Nah, jadi tadi ada stimulus humoral dari aliran darah. Ketika kalsium rendah, tiba-tiba itu menjadi stimulus untuk kelenjar paratiroid menghasilkan hormon paratiroid. Kalau sekarang barusan saya jelaskan ada stimulus saraf. Jadi ada aktivitas saraf, sinyal-sinyal saraf dikirimkan menuju sel-sel medula yang ada di kelenjar adrenal. Kemudian akan direspon dengan cara sel-sel medula itu memproduksi hormon adrenalin maupun hormon noradrenalin. Nama lainnya adalah hormon epinefrin ataupun norepinefrin. Sekarang ada stimulus saraf yang berikutnya. Sorry, ini salah. Ini saya mau ubah dulu. Kamu saya ingat. Ya. Jadi ada juga stimulus yang ketiga, yaitu stimulus yang dari hormon. Yaitu dari hormon-hormon lain. Atau stimulus hormonal. Ini biar lebih benar. Gini. Jadi contoh, tadi saya sebutkan ada namanya hipotalamus. Hipotalamus itu letaknya ada di atasnya kelenjar pituitari. Ya. Kemudian, hipotalamus ini melepaskan beberapa hormon. Untuk dikirim ke siapa? Untuk dikirim ke kelenjar. Ya. Maka, hipotalamus ini menghasilkan hormon kan dikirimkan menuju kelenjar pituitari. Dan akibatnya, kelenjar pituitari ini akan merespon. Meresponnya dengan cara apa? Merespon dengan cara menghasilkan hormon-hormon yang lain yang relevan terhadap sinyal yang dia terima dari hipotalamus. Maka kemudian hormon yang dihasilkan oleh pituitari ini kan dan kemudian pituitari akan merespon dengan melepaskan hormon. Contohnya tadi hormon tironin ataupun triiodothyronin atau triiodothyronin. Atau juga nanti kelenjar pituitari juga bisa merespon dengan cara melepaskan hormon untuk dikirim menuju kelenjar adrenal. Kalau di sini konteksnya adalah bagian luar, sel-sel yang di bagian korteks luar berarti. Ya. Kalau tadi sinyal saraf itu diterima oleh sel-sel medula dari kelenjar adrenal. Kalau sekarang hormon yang diterima atau hormon yang diterima oleh kelenjar ini akan ditangkap oleh sel-sel di bagian luar dan kemudian akan direspon dengan hormon-hormon tertentu. Kemudian hormon yang dihasilkan lari sebagai respon dari hormon yang dihasilkan oleh hipotalamus akan dikirimkan ke darah dan kemudian testis akan menangkap hormon itu dan merespon yang relevan dengan hormon yang dia terima. Jadi inilah stimulus hormonal. Jadi tadi sudah kita bahas tentang stimulus humoral dari aliran darah. Kemudian juga ada stimulus saraf, dari sistem saraf dikirim menuju kelenjar adrenalin,
ditangkap oleh sel-sel yang ada di bagian medula daripada kelenjar adrenal. Kemudian juga ada stimulus hormonal, berarti stimulus dari hormon-hormon yang lain. Dalam contoh ini adalah hormon dari hipotalamus dikirim ke kelenjar pituitari, direspon oleh pituitari menghasilkan hormon-hormon lainnya, untuk kemudian hormon itu dikirim ke aliran darah menuju dari korteks adrenal maupun testis. Hormon itu efektif meskipun hormon itu jumlahnya sangat kecil, karena hormon itu sangat luar biasa efeknya. Ya. Oleh karena itu jangan main-main, dikit-dikit suntik hormon, dikit-dikit dan sebagainya, jangan. Ya. Jadi usahakan bisa mungkin selalu konsultasi dengan dokter, karena dokter itu punya keahlian dan pengalaman, sehingga setiap penggunaan hormon itu harus dengan dokter. Tapi ingat, dokter yang baik, karena kalau di barat sana, di Amerika itu sekarang sudah ada dokter, ya, oknum dokter yang mereka itu kadang-kadang punya kewenangan untuk memberikan obat kepada anak kecil. Agar apa? Agar anak kecil itu hormonalnya terblok, tertahan, diinaktifkan. Sehingga si anak yang tadinya mungkin perempuan, maka dengan treatment dari dokter itu si anak kemudian muncul jiwa maskulinitasnya yang sangat tinggi, sehingga pada akhirnya anak itu tumbuh dan berkembang menjadi sosok yang mengaku bahwa saya itu wanita, tapi saya itu laki-laki. Jadi saya itu laki-laki yang terjebak di tubuh wanita. Dan itu banyak di barat sana, terutama di Amerika, dan itu sangat berlawanan dengan nilai-nilai Pancasila yang ada di negara kita. Jadi beruntunglah kita, karena Indonesia ini masih membuat anak-anak kecil kita selamat semuanya, sehingga yang laki-laki ya jadi laki-laki, yang perempuan tumbuh besar menjadi perempuan. Tidak perlu diotak-atik seperti yang ada di dunia barat sana. Dan ini berkaitan dengan hormon. Jadi kalau hormon itu diganggu kadarnya, diganggu keseimbangannya, efeknya sangat-sangat fatal. Karena sedikit saja dia bisa bekerja. Maka diubah sedikit saja, efeknya pun juga akan signifikan. Sekarang kita masuk ke satu persatu. Kelenjar pituitari, ya, yang tadi kita kenal dengan istilah kelenjar master, ya, atau master gland. Ya, sekarang kita fokus. Waktu kita masih kurang 10 menit. Jadi masih kurang banyak sekali. Sekarang masih slide ke 30 dari 86 slide. Ya, jadi masih belum separuhnya bahkan. Ya, gak apa-apa, kita coba selesaikan kelenjar ini dulu. Karena secara umum, insya Allah teman-teman tadi sudah paham bagaimana hormon itu bekerja. Ya, contoh. Tadi saya sebutkan bahwasanya kelenjar pituitari itu letaknya ada di otak bagian bawah. Ya, ini di bawah. Ya. Bukan, ini otak belakang. Ya, bahkan tentu lebih bawah. Ya, bagian bawah. Dan di atasnya kelenjar pituitari itu ada namanya hipotalamus. Hipotalamus ini adalah, nah ini, kalau ini di zoom kelihatan. Ini kelenjar pituitari, ini adalah hipotalamus. Kemudian kita lihat di sini itu ada semacam dua ruangan. Ada kelenjar pituitari itu ada dua ruangan. Ruangannya adalah lobus anterior, yaitu bagian daripada kelenjar pituitari yang letaknya lebih ke depan. Kalau kita bayangkan, coba kita lihat di mata, ini wajah kita. Maka bagian daripada kelenjar pituitari yang letaknya lebih ke depan, itu namanya lobus anterior, atau kantong anterior. Yang satunya lagi karena letaknya lebih ke belakang, maka namanya adalah lobus posterior. Nah, kemudian bagian yang seperti ini namanya, yang menggantung, itu namanya infundibulum. Seperti yang tadi saya sebutkan, kelenjar pituitari ini berdekatan dengan kelenjar pineal. Yang tadi saya sebutkan berkaitan erat dengan siklus tidur kita. Sebentar. Kemudian di atasnya hipotalamus ada talamus. Jadi talamus, hipotalamus, pituitari. Sekarang kita masuk. Secara total, alasan kenapa kok kelenjar ini dulu dikenal dengan istilah master gland, karena hormon ini mampu menghasilkan kurang lebih sejumlah 8 hormon. 8 jenis hormon. Ya. Apa saja hormon itu? Maka sekarang kita fokus kepada bagian yang posterior. Jadi bagian yang posterior ini, itu fungsinya adalah untuk meneruskan atau untuk mengirimkan hormon yang sudah dibuat oleh talamus. Jadi hormon-hormon saraf yang dibuat oleh
hipotalamus akan dikirimkan menuju lobus posterior dari akar. Sedangkan kalau lobus anterior, maka sel-sel yang ada di lobus anterior ini menghasilkan hormon sendiri. Ya, jadi perbedaan antara lobus anterior dengan lobus posterior. Kalau yang anterior ini bisa menghasilkan hormon-hormon sendiri. Kalau yang lobus posterior ini, dia hanya meneruskan hormon yang sudah dibuat oleh hipotalamus. Jadi perbedaannya seperti itu. Sekarang kita lihat. Ya. Sekarang kita lihat bahwa pada hipotalamus itu ada namanya sel-sel neurosecretory inti supraoptik atau neurosecretory of supraoptic nucleus. Dan juga ada sel-sel neurosecretory inti paraventricular atau neurosecretory of paraventricular nucleus. Maka sel ini itu akan mengirimkan hormonnya menuju ke lobus posterior. Ya, teman-teman ingat bahwasanya lobus posterior ini hanya meneruskan. Meneruskan apa? Meneruskan hormon-hormon yang sudah ready-made, sudah dibuat di sel-sel hipotalamus. Jadi kita lihat yang bagian berwarna ini bagian posterior, berarti yang bagian belakang. Sedangkan kalau yang di warna putih ini anterior. Maka kemudian hormon ini, hormon yang dari hipotalamus itu akan dikirimkan lewat namanya hypothalamic hypophyseal tract atau saluran hipotalamus hipofisis. Atau ingat tadi hipofisis adalah nama lain dari pituitari. Dan kemudian nanti akan dimasukkan dari saluran ini, saluran hypothalamic hypophyseal tract atau saluran ini akan dikirimkan dan dimasukkan ke pembuluh darah posterior. Jadi hormon dari hipotalamus dikirim ke saluran hipothalamic dan juga dan juga hipofisis, kemudian akan dimasukkan ke saluran dan kemudian dikirimkan ke seluruh tubuh, ke target-targetnya. Nah, tadi ada pertanyaan dari Mbak Novelia juga, kalau saya salah ingat, bahwa inilah hubungan antara sel-sel yang sifatnya neurosecretory, sel saraf, tapi mampu menghasilkan hormon. Ya. Jadi sel saraf ini menghasilkan hormon yang dimasukkan lewat saluran hipothalamic hypophyseal. Kemudian sampai ke sel dipindahkan dari saluran hipotalamus hipofisis dimasukkan ke dalam aliran darah. Inilah lagi-lagi hubungan saraf dengan sel-sel endokrin. Next, kemudian ya contohnya yang dari proses ini adalah lobus ini, hormon antidiuretik dan juga hormon oksitosin. Hormon oksitosin ini kalau teman-teman kalau rekan-rekan sekalian nanti ingat bagaimana dulu ibu kita berjuang, karena saya yakin semua yang ada di sini adalah anak. Kalau anak sudah pasti memiliki ibu. Nah, ibu kita ketika mau melahirkan itu ada namanya kontraksi. Kontraksi itu tujuannya adalah untuk mendorong janin agar cepat keluar dari rahim. Nah, dan dorongan kepada janin ini akan semakin kuat. Jadi dinding rahim itu akan semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Kenapa? Karena adanya hormon oksitosin. Jadi oksitosin ini kerjanya adalah untuk membantu agar kontraksi dinding rahim ketika mau melahirkan itu tadinya kuat, menjadi semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar proses persalinan itu berlangsung dengan cepat. Dan lagi-lagi, proses hormon oksitosin ini menjadi salah satu rahmatnya Allah kepada kita semuanya, khususnya pada ibu-ibu. Karena proses melahirkan itu luar biasa sakit, tapi oleh Allah dipersingkat dengan bantuan hormon oksitosin. Sehingga proses persalinan yang sangat sakit sekali, berat sekali itu dipersingkat oleh Allah sehingga sakitnya tidak terlalu lama. Nah, ini juga termasuk salah satu rahmat daripada Allah kepada kita dan juga para ibu, karena luar biasa jasa ibu yang telah melahirkan kita. Oleh karena itu sampai kapanpun tidak akan pernah bisa anak itu bisa membalas jasa orang tua, terutama ibu. Hanya berdasarkan proses kelahiran saja. Apalagi kalau ibu kita
menafkahi kita, memberi kita makan, sampai kita masuk TK, sampai kita masuk SD, SMP, SMA, bahkan sampai kuliah sekarang ibu kita masih merawat kita dengan baik, maka sudah pasti tidak akan ada satupun cara bagi kita untuk bisa menyaingi ibu kita. Pasti jasa beliau jauh lebih tinggi daripada kita, jauh lebih luar biasa daripada kita. Ayah pun juga sama. Ya. Jadi, alhamdulillah kita insya Allah semuanya ini yang diberkati, dapat ibu yang luar biasa baik, maka sampai kapanpun jangan pernah kita menyia-nyiakan ibu kita. Tentunya juga dengan ayah kita. Ingat-ingat oksitosin, itu luar biasa. Ya. Kemudian, next. Hormon yang disekresikan oleh ini tadi oksitosin. Oksitosin juga penting untuk membantu ibu menghasilkan air susu ibu. Karena luar biasanya teman-teman juga kalau tadi ketika proses melahirkan, oksitosin ini akan dominan dikirimkan ke sel-sel yang ada di dinding rahim. Tapi setelah si ibu melahirkan, maka target utama daripada hormon oksitosin ini tidak lagi di rahim, tapi berpindah menuju ke sel-sel yang ada di payudara si ibu. Loh Pak, kok bisa berpindah? Jawabannya nggak berpindah, tapi jawabannya adalah reseptor atau protein-protein reseptor yang ada di rahim itu sudah menurun jumlahnya. Jadi sel-sel yang ada di dinding rahim tidak lagi mengekspresikan, ingat ini proses ekspresi gen kemarin, tidak lagi mengekspresikan protein-protein reseptor untuk oksitosin. Tapi gantian, sel-sel yang ada di payudara si ibu akan mengekspresikan protein-protein yang menjadi reseptor oksitosin. Sehingga yang tadinya di rahim, sekarang kerja oksitosin akan bergeser menuju payudara ibu untuk fokusnya apa? Fokusnya untuk memproduksi ASI. Jadi luar biasa hormon oksitosin ini. Dan hormon ini dihasilkan oleh sel-sel saraf yang ada di hipotalamus. Kemudian dikirimkan lobus posterior capillary. Dari sini akan dikirimkan lewat aliran darah menuju sel-sel yang ada di payudara si ibu. Sehingga kemudian si ibu akan menghasilkan air susu ibu yang bisa dikonsumsi oleh si anak. Ya. Jadi inilah bagaimana proses hormon oksitosin bekerja. Selain itu juga, hormon ini juga berperan untuk nanti sex affection, jadi bagaimana untuk hubungan suami istri dan juga untuk couple bonding. Ya. Jadi inilah pentingnya bagaimana kita bisa bagaimana hormon bisa mempengaruhi pola pikir kita, pola hubungan kita, dan rasa kasih sayang kita terhadap istri itu bisa terbentuk dengan adanya hormon oksitosin ini. Oke. Mohon maaf karena sekarang waktunya sudah jam 8.40, jadi insya Allah kita akhiri dulu di sini. Seperti yang tadi saya sampaikan, teman-teman sekalian bisa melihat video yang ada di YouTube saya. Nanti saya kirimkan linknya. Maka di sana teman-teman bisa mempelajari tentang hormon lebih detail. Tapi seperti yang sudah saya sampaikan, untuk kali ini tugas pekan 12 hanya resume saja. Jadi silakan teman-teman buat resume dari materi yang sudah saya siapkan ini. Jadi silakan teman-teman meresume, kemudian dikumpulkan di Sidia. Mohon maaf untuk pertemuan kemarin saya belum bikinkan ruangan di Sidianya. Jadi insya Allah nanti akan saya buatkan. Termasuk video pertemuan kemarin juga akan saya buatkan. Jadi insya Allah di weekend ini akan saya buatkan. Jadi mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan-kekurangannya. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Semoga apa yang kita pelajari, apa yang sudah kita pelajari dan apa yang akan kita pelajari senantiasa bermanfaat di dunia dan akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.